Ternyata ijabahnya ke cucu. Ibu ridho nggak? Ridho, karena itu adalah masih keturunan kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, itu ada sejarah Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Di waktu malam nih, karena sholat ini, sholat sunnah nawafil, ini identiknya dengan Qiyamul Lail. Ya, apalagi yang berangkat tanggal 25 nanti ada masuk di bulan Ramadan. Ada Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail itu satu yang harus jangan terlewat. Yang kedua, saya bikin kaget lagi. Bapak di sini udah berapa hari di Madinah? Baru 4 hari. Udah berapa kali Pak ke Masjid Kuba? Ah, loh. Dalam hati saya, baru 1 kali, kata saya. Akhirnya saya balik nanya lagi, kalau Bapak udah berapa kali? Saya baru 8 kali. Masya Allah. Ternyata dia mengamalkan hadis Rasul. Barang siapa yang mendatangi Masjid Kuba ketika berada di Madinah, pahalanya sama dengan sama kalau itu ya. Tapi kan nanti kita di sana kan butuh biaya lain. Otomatis yang tersisa lebih dikit. Itu. Tapi rata-rata jamaah umroh yang dikeluarkan untuk biaya umroh, sisanya tetap jauh lebih banyak. Pertanyaan kedua. Sejauh mana keikhlasan kita mengeluarkan dana untuk bayar umroh dengan, sayang ya. Coba kalau buat beli beras, bisa berapa tahun? Nah, ada nggak perasaan sedikit saja menyesal gitu? Nggak ada. Nah, ini maksud saya. Ikhlaskan uang yang dikeluarkan untuk biaya umroh dengan ibadah nomor 1 yang diperintahkan oleh Allah, yaitu tawaf tadi, supaya semua dosa dan kesalahan kita dibersihkan oleh Allah. Yakin, pulang dari umroh, rezeki kita berlimpah dan barokah. Hikmah umroh itu, yugnihimullahu faqra, akan menjadikan asbab kekayaan bagi mereka yang fakir. Kita ini adalah seseorang yang fakir di hadapan Allah. Ketika kita berangkat umroh, keluarkan biaya, yugnihimullahu faqra. Allah akan kayakan kita. Ingat definisi kaya di sini. Nah, lagi-lagi masuklah ke dalam dunia kuantum. Jangan memandang fisik segala-galanya, tetapi non-fisik, immateri, itu jauh lebih utama. Harta tidak lebih utama daripada kesehatan. Memiliki anak keturunan tidak lebih utama daripada kesehatan. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah puncak dari kebahagiaan kita secara non-fisik. Banyak orang yang tidurnya nyenyak, walaupun di atas becaknya. Daripada orang yang tidurnya di atas kasur yang empuk, di hotel mewah, jam 1 malam belum bisa tidur, memikirkan persoalan-persoalan hidupnya. Banyak. Lebih nyenyak tidurnya tukang becak. Di atas becanya. Teloba pikiran, teloba hutang. Kan itu. Anaknya soleh-soleha. Oh ya, ini mumpung lagi on semua nih. Ini terkait dengan sholat. Sholat itu kan doa ya. Sholat itu doa. Tadi saya katakan. Ud'uni astajib lakum. Setiap doa pasti diijabah. Saya kemarin menemukan beberapa keluh kesah jamaah umroh yang sudah pulang umroh. Ustadz, katanya pulang umroh itu kita akan jadi kaya.
Katanya ongkos yang kita berikan ke travel akan diganti sama Allah. Tapi sampai sekarang, jangankan diganti. Uang yang ada di rekening, sisanya habis. Usaha saya bangkrut. Ada yang begitu? Ada nggak? Asetnya dijual. Apakah doanya tidak dijabah? Disinilah pentingnya niat ketulusan bahwa kita berangkat ke sana, hindarkan hal-hal yang sifatnya bendawi materi itu. Lagi-lagi, ketika kita berdoa, ya Allah, limpahkan kepada saya rezeki. Jangan dipenuhi otak pikiran kita dengan harta, 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 harta. Jangan, karena itu rezeki yang paling ridho Allah. Itu yang utama, yang sempurna. Punya anak keturunan, itu adalah keutamaan rezeki kita. Makanya lagi tawaf, doa full untuk siapa? Tawaf itu kan putarannya 7. Putaran 1, saya mau fokus doa untuk orang tua saya, Allah. Ya Allah, begitu besar perjuangan ayah saya. Putaran kedua, ingat ibu, ya Allah, begitu besar pengorbanan ibu saya, Allah. Kalau masih ada panjangkan usianya, Allah, bahagiakan, sehatkan, ya Allah. Anugerahkan kepada saya untuk bisa memberangkatkan dan pergi bersama ibu saya, ya Allah. Kan gitu. Putaran ketiga, ingat anak, ya Allah, saya punya anak, ya Allah. Itu doa khusus ketika tawaf. Keren itu. Putaran keempat, ingat saudara, saya punya kakak, ya Allah. Miskin banget, ya Allah, hidupnya. Kasihan sama saya. Kasihan. Nah, misalnya, nggak apa-apa bilang miskin kepada Allah, gitu. Anugerahkan rezeki yang berkah berlimpah, ya Allah. Kan itu. Putaran kelima, ingat kerabat-kerabat jauh, ingat guru-guru, dan sebagainya. Terutama pada lagi sa'i, ingat sama anak. Ya Allah, saya dikaruniai anak, ya Allah. Jadikan anak saya yang soleh-solehah, ya Allah. Itu. Pulang ke rumah, ternyata ijabahnya belum juga. Sabar. Sabar. Karena Nabi Ibrahim saja, Bu, Nabi Ibrahim, kenal nggak nama Nabi Ibrahim? Kenal nggak nama Ibrahim? Nabi Ibrahim, ketika selesai membangun Ka'bah, berdiri di makom Ibrahim. Nanti ibu bapak pada saat tawaf, dari Hajar Aswad, nyampe ke makom Ibrahim, doanya, udah tahu doanya? Nah, doanya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dari Hajar Aswad sampai makom Ibrahim. Itu aja doanya. Itu aja. Itu adalah doa yang menggetarkan arasy. Hebat, luar biasa. Nabi Ibrahim pernah berdoa selesai membangun Ka'bah. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan orang Mekah, yang akan membacakan ayat-ayatmu, yang akan mensucikanmu, yang akan mengajarkan ilmu dan hikmah. Pertanyaan saya, berapa lama doa itu diijabah? Lahir seorang rasul, asbab dari doa Nabi Ibrahim. Berapa lama? Siapa rasul itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berapa tahun jarak dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad? Berapa tahun? Ratusan tahun. Saya udah menghitung nih, biar meringankan dari pikiran Bapak Ibu. Nabi Ibrahim punya anak, Ismail. Ismail punya anak siapa? Saya nggak tahu. Intinya, setelah saya cek di Google, itu 30 keturunan. Sampai kepada Nabi Muhammad itu 30 tingkatan keturunan. Kalau satu generasinya saja 30 tahun, 30 tahun kali 30 generasi berapa? 900 tahun. Doa Nabi Ibrahim baru diijabah oleh Allah. Sekelas Nabi. Tapi pasti kan ijabahnya pasti. Artinya apa? Ketika ibu bapak berdoa, ya Allah,
anugerahkan rizki yang berlimpah untuk anak saya. Anak kita pas kita masih hidup, kok hidupannya masih biasa-biasa. Jangankan punya mobil, motor juga nggak punya, misalnya gitu. Ternyata ijabahnya ke cucu. Ibu ridho nggak? Ridho, karena itu adalah masih keturunan kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, itu ada sejarah Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Nabi Khidir itu melewati satu rumah yang doyong, mau roboh. Dibetulin sama Nabi Khidir. Ditanya sama Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, kenapa kau membetulkan rumah ini? Padahal udah mau roboh. Dan kenapa kau tidak minta upah dari pekerjaan ini? Kan saya juga ikut ngerjain. Apa kata Nabi Khidir? Udah, kalau nggak sabar dengan saya, kita pisah aja nih. Hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Surat Kahfi itu. Itu ada 3 peristiwa sebetulnya. Pertama, ketika jalan-jalan itu melihat anak kecil lagi main, dibunuh. Sama siapa? Nabi Khidir dibunuh. Naik perahu, pinjam tuh perahunya. Perahu bagus dibolongin. Tanya Nabi Musa, kenapa dibunuh? Kenapa dibolongin? Jawaban Nabi Khidir, diam lu. Bahasa kita gitu, kalau bahasa kita. Terakhir itu tadi, saya nggak akan membahas hikmahnya apa. Yang jelas, Al-Quran menjelaskan. Satu saja yang saya jelasin dah. Ya, nggak apa-apa semuanya deh. Biar tanda tanya ya. Perahu yang bagus kenapa dilubangin? Karena Nabi Khidir tahu di tengah sana ada perampok atau perompak. Ada bajak laut yang akan mengambil perahu-perahu yang bagus, kecuali perahu yang rusak. Kalau nggak dibolongin, diambil perahunya semua. Bolongin. Selamat. Itu. Anak kecil dibunuh. Jawabannya apa? Kata Nabi Khidir, ini anak, bapaknya orang soleh. Nanti anak ini akan tumbuh menjadi orang besar dan dia akan durhaka kepada orang tuanya. Sebelum durhaka, udah saya matiin sekarang. Itu. Nah, rumah yang mau roboh, itu dibetulin. Apa kata Nabi Khidir? Rumah ini di dalamnya ada 2 anak yatim. Wa kana kanzun lahuma, di dalam rumah ini ada harta peninggalan bapaknya. Ada emas, ada perhiasan, ada di dalam rumah ini. Wa kana abuhuma shalihan. Kedua orang ini bapaknya, orang tuanya soleh, seorang yang taat ibadah sama Allah. Kalau rumah ini sampai rubuh, maka perhiasan, peninggalan harta dari orang tuanya akan diambil sama orang lain, sama penduduk. Maka kita betuli. Itu. Pertanyaannya, apakah bapak yang baik itu adalah bapak kandung dari si anak ini? Dalam tafsirnya bukan bapaknya langsung. Harta peninggalan itu adalah bukti kasih sayang dari bapaknya yang ke-7. Dalam tafsirnya itu. Saya punya bapak, namanya bapak. Kan gitu. Saya anaknya. Bapaknya bapak, namanya kakek. Aki lah cek bahasa Sunda mah. Bapakna aki, uyut. Bapakna uyut. Ini orang-orang hitung. Bapak, aki, uyut. Yang keempat, bapakna uyut. Bapakna uyut. Bapakna uyut. Bao. Nah, bao. Bapakna bao. Udeg. Bapakna udeg. Gantung siur. Bapakna gantung siur. Sopak galeng. Itu bahasa Sunda itu mah. Itu sopak galengnya. Si anak itu. Bapak ke-7-nya. Makanya ada istilah 7 turunan. Ada istilah 7 turunan. Itu keturunan ke-7-nya sih ini. Harta peninggalannya itu adalah bukti sayang dari bapaknya yang ke-7. Makanya jangan punya anggapan doa kita untuk anak kita itu tidak diijabah. Pasti diijabah. Walaupun enggak ke anak kita yang langsung, bisa ke cucu, bisa ke anak cucu, bisa ke cucunya cucu, bisa ke cicitnya cucu, bisa ke cicitnya cicit. Itu, jangga wareng.
Nah, yang jelas inilah hukum amal jariyah berlaku. Amal baik anak-anak kita akan berefek baik terhadap orang tuanya. Pentingnya punya anak itu walaupun kita sudah meninggal, walaupun kita sudah mati, berada di alam kubur, kita punya anak baik, kebaikan anak kita akan dapat 100% untuk kita. Hebat kan Islam itu? Makanya pentingnya punya anak. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, kalau saya nggak dikarunia anak, gimana dong? Nggak punya amal itu. Punya nggak? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin gitu. Sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'ulah. 3 amal yang tidak terputus, 1 sedekah jariyah, 2 ilmu manfaat, 3 anak soleh. Untungnya walad solih, bukan ibnin solih. Kalau ibnin solih, itu anak kandung. Tapi kalau walad solih, bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung udah jelas. Ya anak sendiri. Nah, termasuk anak didik atau anak asuh. Kalau ibu bapak punya tetangga, bapaknya sudah meninggal dunia, anaknya masih usia sekolah, bila perlu kita yang biayain. Itu. Bila perlu kita yang biayain. Itu. Saya lagi ngaji dulu ya nanti. Ya, ya. Nah, apalagi ketika kita punya anak, kita juga punya anak asuh. Di pesantren misalnya ada anak yatim, kita berikan santunan. Keren itu. Ketika misalnya kita seorang jadi orang tua asuh, si anak kita biayain untuk sekolahnya, untuk pesantrennya. Dia punya ilmu, dia beramal, kita dapat pahala dari amalnya itu. Apalagi anak sendiri. Itu salah satu amalan cerdas itu gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya kira kita lanjutkan sedikit lagi ya. Sedikit lagi nih. Sholat dalam perjalanan ibadah umroh, yang pertama adalah sholat sunnah safar. Apa? Sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar itu apa? Sholat sunnah mau bepergian. Ibu, bapak nanti sebelum berangkat umroh, sholat sunnah dulu. Boleh di rumah, boleh di masjid. Di masjid dekat rumah. Ya. Ibu-ibu di rumah saja, nggak apa-apa. Ya. Sholat sunnah. Bagaimana sholatnya? Sholatnya seperti sholat sunnah biasa. Usolli sunnatas safari rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa, pada saat takbir Allahu Akbar. Pada saat ngucapin Allahu Akbar, hatinya bilang, niat saya sholat sunnah safar karena Allah. Itu. Setelah sholat sunnah safar, kemudian kita berangkat. Ya, berangkat ke bandara. Kalau keberangkatan kita dari rumah ke bandara melewati marhalaten itu 2 perjalanan, kalau jalan kaki perjalanan 2 malam. Cuma sekarang udah nggak ada yang jalan kaki dari Kerawang ke bandara. Ya, maksudnya apa? Sholatnya, perjalanannya sekitar kurang lebih 90 km. Sehingga sholatnya bisa dijama, bisa dikosor. Kalau rumahnya dekat bandara, ya jangan. Ya kecuali ketika berangkat kan tujuannya mau ke Mekah. Tujuannya ke Jeddah, udah boleh dijama dan dikosor. Ada sholat jama. Sholat jama itu sholatnya dikumpulkan 2 waktu sholat menjadi 1 waktu. Contohnya ada 4 yang bisa dijadikan jama. Pertama zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya. Zuhur dan asar dijama, disatukan jadi 1 waktu. Boleh dikerjakan di waktu zuhur, boleh dikerjakan di waktu asar. Kalau dikerjakan di waktu zuhur, namanya jama takdim, di awal waktu. Kalau dikerjakan di waktu asar, namanya jama takhir.
Yang kedua, sholat maghrib dan sholat isya. Kalau dikerjakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu isya, jamak takhir. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya, karena ada rukhsah atau keringanan lagi, yang sholatnya 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Namanya qashar. Sholat zuhur dan asar dikumpulkan di waktu zuhur, jamak takdim. Pertama yang dilakukan adalah sholat zuhur dulu. 2 rakaat. Tadinya 4 rakaat. Jadi 2 rakaat. Niatnya, niat Allahu Akbar. Niat saya sholat zuhur di jamak dan di qashar. Fardu karena Allah. Gitu. Ini kalau sholat fardu itu harus ada 3 komponen yang harus dihadirkan. 1 qasdu, 2 ta'yin, 3 ta'arrud. Itu bahasa Arabnya. Maksudnya apa? Qasdu, niat saya. Itu harus dihadirkan. Niat saya sholat. Usolli. Al-zuhur. Sholat apa? Zuhur. Itu ta'yin. Yang ketiga, ta'arud. Memardukan. Fardu karena Allah. Jadi ringkasnya begini. Niat saya sholat zuhur. Jamak qashar. Fardu karena Allah. Jadi harus ada. Di hatinya itu diucapkan begitu. 2 rakaat salam. Kalau ada imamnya, kita bermakmum. Bermakmum karena Allah. Kemudian bangkit lagi berdiri. Salat apa? Asar. Walaupun belum waktunya asar. Karena ditakdim, ditarik ke waktu zuhur. Allahu Akbar. Niat saya salat asar. Jamak qashar. Takdim bermakmum karena fardu karena Allah. Gitu. Paham ya? Gitu. Nah, maghrib dan isya juga samalah dengan itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau sudah berada di pesawat? Bagaimana sholatnya? Nah, kalau berada di pesawat, ya, itu kita harus bisa mengetahui namanya sholat safar. Maksudnya sholat safar ini sholat dalam perjalanan. Bukan sholat safar tadi di awal itu, bukan. Sholat dalam perjalanan, yaitu di pesawat, adalah sholat fardu yang dilakukan pada saat sudah masuk waktu sholat, kemudian kita sholat di situ. Bagaimana cara sholatnya? Kalau pesawatnya Saudi, bisa sholat di ekor pesawat, bisa sujudnya normal dan sebagainya, tapi hanya 6 orang. Sementara penghuni atau yang ada di pesawat itu kan 400. Nggak mungkin semuanya ke situ, kan ya? Maka sholatlah di tempat masing-masing. Sholatnya bagaimana? Saran saya ada 2 sebetulnya. Satu, boleh wudhu dulu, gitu ya. Cuma kan wudhunya di toilet itu dibatasi airnya ya. Nah, maka cara yang paling ringan tapi tidak menggampangkan, ringan tapi tidak menggampangkan adalah sholat lihurmatil wakti. Sholat saja langsung di jok pesawat sambil duduk, Allahu Akbar. Niat saya sholat zuhur karena fardu karena Allah. Misalnya di waktu zuhur. Rukunya unggekeun sekedik. Ya, tundukkan kepala sedikit. Sujudnya tundukkan lebih bawah. Pas berdiri ya normal lagi duduk seperti ini. Sampai berapa rakaat? Misalnya 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya tidak wudhu dulu. Boleh? Boleh. Namanya sholat lihurmatil waktu. Hanya saja nanti kalau sudah sampai, sholatnya diganti. Sholat lagi. Itu. Akhirnya nyarios, rugi dong. Mendingan engkeweh sholatna. Nggak bisa begitu. Ini aturan syariah, aturan fikih. Kalau kita tidak sholat, maka dosa lah kita. Ya.
Sholat tuh, detik itu nage bari diuk iya, datu mayar iya kan, gratis. Itu ya. Nah, nanti kalau sudah sampai di Nabawi, di Madinah, atau beres sholat duhur, ya sholat lagi, berdiri lagi, mengganti sholat yang di pesawat. Udah mah pahalanya double. Ya. Kemudian sholat di Masjid Nabawi dapat 100, dapat berapa? 1000 kali lipat lebih utama. Nih, sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali utama. 1000 kali lipat lebih utama daripada sholat di Masjid Istiqlal, di Masjid Kubah Emas, di Masjid Al-Jihad, di Masjid Agung. 1000 kali lipat. Kalau sholat di Masjid Haram, 100.000 kali lipat. Sholat di Masjid Kuba, dalam riwayat, 500 kali lipat. Gitu. Sholat Masjid Kuba itu katanya setara dengan Masjid Aqsa. Kita kalau ke Madinah pasti sholat di Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Oh iya. Ada pertanyaan dulu? Nah, setelah di pesawat, kita sholat. Sholat itu tadi, sholat lihurmatil waktu. Sampai ke, nanti ini rata-rata ke Madinah dulu ya. Sampai di Madinah, boleh nanti diawali dengan sholat. Ketika kita sudah wudu, masuk ke masjid, awali dengan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat menghormat masjid. Itu sunnah itu. Ini belum dibahasnya, Nat. Sama konsor takhir. Oh, jamak qasar takhir. Oh ya. Tadi baru takdim ya. Sholat takdim, zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Kalau takhir dikerjakan di waktu asar. Syarat jamak takhir itu harus ada niat dulu di waktu sholat pertama. Misalnya nih, misalnya saya mau berangkat ke mana? Ke bandara dari Kerawang. Berangkatnya jam 11. Gitu. Dari Dengklok nyampe Kerawang udah zuhur. Waduh. Kalau berhenti dulu khawatir perjalanan tinggal nih. Berangkat terus. Niat jamak takhir. Saya sholatnya mau ditakhir ya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi di waktu zuhur harus ada niat bahwa sholatnya mau ditakhir. Nanti di waktu asar. Nyampe di bandara, ternyata sudah masuk waktu asar. Maka sholatlah jamak takhir. Sholatnya apa dulu? Sholatnya boleh. Sholat asar dulu boleh. Yang punya waktu. Setelah sholat asar, di qasar itu boleh 2 rakaat. Niat saya sholat asar, di jamak. Itu. Qasar, fardu karena Allah. Setelah itu baru sholat zuhur. Niat saya sholat jamak. Niat saya sholat zuhur di jamak takhir. Di qasar 2 rakaat fardu karena Allah. Atau boleh sholat zuhur dulu dengan alasan lit tartib. Jadi tertib. Sebelum asar kan zuhur dulu. Boleh sholat zuhur dulu 2 rakaat. Tapi harus ada niat takhirnya. Niat saya sholat zuhur jamak takhir. Fardu karena Allah, qasar fardu karena Allah. Begitu. Ya. Oke, paham ya? Kalau ada pertanyaan boleh sambil di ini. Ya. Nah, termasuk nanti saya akan bahas tentang sholat fardu, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram, terutama bagi perempuan. Karena selama ini, selama di tanah air di Indonesia, ibu-ibu pada sholat Jumat nggak? Enggak ya? Tapi kalau ada di Mekah, ada di Madinah, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu juga pada sholat Jumat. Boleh nggak sholat Jumat? Ya boleh aja sih, cuma nggak dapat keutamaan sholat di masjid berjamaah di Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Sebaiknya sholat saja. Ya, sebaiknya sholat ikut sama. Makanya kalau udah sholat Jumat,
padatnya luar biasa. Karena ibu-ibu juga pada sholat. Bapak-bapak sholatnya sampai ke emperan, ke halaman depan hotel itu. Luar biasa. Apalagi penduduk asli orang Arab, orang sekitaran Mekah, pada berangkat sholat Jumatnya di Masjid Haram. Pada sholatnya di Masjid Nabawi. Itu kalau berangkatnya jam 10, udah nggak kebagian. Berangkatnya dari jam 9. Paling telat jam 9 udah berangkat. Masih kebagian di dalam masjid. Udah jam 10, apalagi jam 11, jangan berharap sholatnya di dalam masjid. Itu. Kemana saya berangkat jam 10 karena bawa jamaah lansia, nggak bisa masuk. Akhirnya sholatnya di depan hotel. Untungnya Bebetur dapat hotelnya Taibapron. Begitu turun ya halaman masjid. Itu sholatnya di depan hotel. Gitu ya. Nah itu sholat jamaah qashar ya. Dan lanjut tadi yang pertama kali kita datang, masuk ke masjid, ada sholat sunnah namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau punya energi yang semangat untuk sholat lagi, laksanakanlah sholat syukrul wudu. Sholat syukur wudu. Karena kita udah wudu kan. Setelah sholat wudu, ya bisa melakukan sholat sunnah yang lain. Tergantung waktunya. Kalau waktunya di waktu duha, di waktu pagi, maka perbanyaklah sholat duha. Sholat duha pilihannya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 12 rakaat. Tapi dilakukannya 2 rakaat, 2 rakaat. Itu sholat duha. Sholat duha itu kan ada singkatan katanya duha itu duitnya pengusaha. Jadi kalau bapak-bapak pengusaha, tukang dagang, pebisnis, maka harus rajin sholat duha karena duitnya pengusaha ada di situ. Allahumma inkana rizki bis sama pangzilhu. Kan doanya gitu. Kalau rizki saya ada di langit, turunkan. Wa inkana fil ardi fa akhrij. Kalau ada di bumi, maka keluarkan. Fa inkana ba'idan, kalau jauh, dekatkan. Kalau sulit, mudahkan. Kalau jalannya haram, jangan jalan yang haram, tapi jalan yang halal. Yaitu fatahhiru dan sebagainya. Ya. Salat duha. Setelah salat duha kan mendekati salat zuhur. Nah, kemudian di waktu malam nih, karena salat ini, salat sunnah nawafil, ini identiknya dengan qiyamul lail. Ya, apalagi yang berangkat tanggal 25 nanti ada masuk di bulan Ramadan. Ada qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu satu yang harus jangan terlewat. Salat tobat. Pertama salat tobat dulu. Salat tobat 2 rakaat. Ya. Coba nanti kita hitung, setiap tahajud, setiap malam kita berapa rakaat salatnya? 1 salat tobat. 2 salat hajat. 2 rakaat. 3 salat tahajud. 8 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. 4 kali berdiri. Yang ketiga, salat witir. 3 rakaat. 2 kali salam. Atau 1 kali salam boleh. 2 kali salam berarti 2 rakaat. Salam, berdiri lagi 1 rakaat. Jadi berapa rakaat ini? Berapa? 15. Oh ya. Diawali dengan tahiyatul masjid dulu kan ya. Setiap masuk ke masjid, pertama itu sholat tahiyatul masjid dulu. Coba kita hitung nih. 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat wudu, tadi syukrul wudu ya. 2 rakaat syukrul wudu, 2 rakaat sholat taubat, 2 rakaat sholat hajat,
8 rakaat sholat tahajud. Udah berapa tuh? 3 rakaat witir. Nah, 19 ya semuanya ya. 2, 2, 2, 2, 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 3, 19. Setiap malam qiyamul lailnya, sholat sunnahnya 19 rakaat. Apalagi nanti pada saat Ramadan. Saat Ramadan, sholat qiyamul lailnya itu 23 rakaat. Itu sholat tarawih 20 rakaat, witirnya 3. Itu di luar sholat tahiyatul masjid yang tadi kita sebutkan. Gitu ya. Bahkan sholat tarawih itu ada yang nyampe 36 rakaat. Gitu. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan bih. Barang siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam di bulan Ramadan, maka dosa sebelumnya diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sepertinya sudah cukup, tetapi walaupun sudah hampir habis waktunya ini, kalaupun ada yang bertanya, baik jamaah offline maupun online, kami persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Ibu Lia Lestari ya. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kita di sana kan tinggal di hotel, kadang-kadang kita pulang umroh selesai ya, mendekati misalkan maghrib atau asar, kita kembali lagi ke Masjidil Haram kan baru nyampe hotel nih. Azannya itu kan ada yang nyambung ke Masjidil Haram ya Pak Ustadz. Ya. Itu pahalanya kita sama nggak dengan yang kita kerjakan pergi langsung ke Masjidil Haram? Sholat di hotel sama nggak dengan sholat di Masjid Haram? Di masjidnya? Sama nggak Bu pahalanya? Sama nggak? Tidak. Beda pahalanya. Apa yang membedakan? Tidak ada pahala melangkahkan kaki menuju ke masjid. Itu mepet tuh. Ya, ya. Benar ya? Tapi kalau pahala sholatnya, ini ada bocoran dikit dah ya. Sekarang ada fatwa. Sebetulnya udah lama fatwanya. Selama berada di tanah haram, itulah masjid haram. Sholat di hotel, tapi jangan bilang-bilang. Ya, jangan bilang-bilang. Pahalanya sama. 100.000 kali lipat. Walaupun sholatnya di hotel. Tapi bagi siapa itu? Bagi lansia. Bagi lansia dan yang uzur. Tidak mampu berangkat ke masjid. Kalau kita mampu, sehat, kuat, ya ke masjid lah. Apalagi bapak-bapak. Itu. Ya ibu-ibu juga. Kenapa? Karena tadi kan saya sudah sampaikan di awal bahwa sholat itu adalah media pertemuan kita dengan Allah. Ibu, bapak pengen ketemu sama Allahnya di hotel apa di masjid? Ya. Sama ini fatwanya ketika jamaah haji. Jangankan yang lansia, yang seger aja, kalau udah tanggal 6, tanggal 5 Zulhijjah, itu kadang sama pembimbing itu dilarang ke haram. Udah, jangan ke haram, sholatnya di hotel aja. Karena persiapan untuk puncak haji butuh tenaga, butuh stamina yang kuat. Kalau bolak-balik ke masjid, itu kan kalau jamaah haji, hotelnya itu jauh.
harus naik bis, turun dari bis, harus jalan kaki, masih jauh. Khawatirnya staminanya terkuras, sehingga pas puncak haji, di saat fisiknya dibutuhkan, akhirnya dia tumbang. Itu dari situ saja sih, karena kita adalah terbatas sebagai manusia. Itu. Nah makanya ini butuh kepiawaian juga bagi tour leader. Jangan memaksakan lansia, nini, aki-aki ke masjid. Ayo masjid. Ya jangan ya. Jangan ya deh ya. Itu. Ya, kalaupun nggak sampai ke masjid, misalnya di pelataran di halamannya, gitu ya. Syukur-syukur bisa sholat di pelataran Ka'bah. Itu. Kemarin saya mendampingi neneknya masih jag-jag, kakeknya udah ngerempok gitu. Itu. Ketika si nenek mau ke masjid, kata kakeknya, nggak mau ditinggal. Jangan, kakek sendiri di sini. Saya mau ajak neneknya, masa saya sama nenek-nenek tanpa restu suaminya kan nggak baik kan gitu ya. Itu. Ya akhirnya jalan tengahnya apa? Udah sholat lah di musola hotel. Kebetulan hotelnya di Jam Tower, di Pullman. Ketika jamaah langsung tersambung ke Masjid Nabawi, ke Masjid Haram gitu ya. Nah, kalau saran saya jangan diniatkan dari sekarang. Saya mau ke Mekah nanti sholatnya mau di hotel aja. Jangan ya. Jauh-jauh kita ke Mekah sholatnya di hotel ya. Gitu. Beda, pengalaman spiritualnya pasti berbeda. Bahkan ini mah mau dilakukan enggak juga nggak apa-apa ya. Katanya ya kan setiap tempat itu ada mengandung keberkahan ya Pak ya. Saya mau beli sejadah sana. Saya nggak bawa sejadah dari rumah. Saya bawa sejadah. Setiap hari saya beli sejadah 5 sana. Ini untuk sholat subuh hari ini pakai sejadah ini. Sholat duhur pakai sejadah ini. Beda-beda tuh. Artinya nanti ketika kasih oleh-oleh ke orang yang spesial, ini sejadah ini pernah digelar di Masjid Haram. Ini ya. Itu kan istimewa itu. Ini sejadah ini pernah digelar di sholat asar di Masjid Haram. Ini sejadah ini pernah digelar di Masjid Nabawi, di sholat subuh saya, sholat tahajud saya. Ini spesial untuk anak saya. Ini sejadah ini pernah digelar di Raudhah anakku. Nah, ini untuk anak kesayangan nih. Nah, ini sejadah buat kamu sholat ya. Ini sejadah pernah ibu dipakai, digelar di Raudhah Nabi. Pernah dipakai untuk tahajud ini. Ya. Wah, itu ya keren lah gitu. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Tapi itu mah bukan sesuatu yang wajib ya. Ya, jangan memaksakan. Di online ada nggak? Ada nih. Dari Ibu Nur Hayati ya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, perkenalkan saya Nur Hayati. Kalau misalkan nanti kita mau badal umroh, untuk orang tua kita, kita harus ambil mikot lagi ke Bir Ali, atau ambil mikot ke tempat yang terdekat. Maaf, karena saya baru pertama kali berangkat. Oh ya, Ibu, Bebetur ini, perjalanan umrohnya, walaupun dalam satu perjalanan, kita akan melaksanakan beberapa kali umroh. Pertama kali umroh, bagi Bapak Ibu yang merupakan perjalanan umroh pertama, dan ini hukumnya wajib, namanya umratul Islam. Umroh itu hukumnya 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah yang pertama kali, yang kedua yang wajib juga adalah karena nazar, yang ketiga adalah sunnah. Bagi yang sudah pernah, perjalanan pertama nih, umroh untuk pribadi. Nanti ngambil mikot lagi. Kalau kita dari Madinah, ngambil mikot pertama di Bir Ali. Tapi nanti umroh yang kedua, tidak harus ke Bir Ali lagi, karena jauh. Ngambil tempat mikot yang terdekat di Mekah. Ada 2, bahkan ada 3. Yang terdekat itu 1 Tanim, 2 Ji'ronah, 3 Hudaybiyah. Itu ya. Biasanya dibarengi dengan City Tour Mekah.
nanti kita akan datang ke Arafah, Muzdalifah, Mina sebelum pulang ke Ji'rana atau ke Hudaybiyah, ngambil mikot untuk umroh kedua. Umroh kedua saya sarankan jangan umroh untuk sendiri lagi, tapi badal umroh. Niatnya bagaimana? Niat saya umroh badal untuk ibu saya almarhumah yang bernama misalnya siapa namanya? Ajijah binti Len. Ya binti siapalah gitu ya. Itu. Karena Allah. Kebetulan ibunya belum pernah umroh. Dibadali nama kita. Maka pahalanya bagi dua ya? Bagi dua nggak? Ya iyalah bagi dua. Pahalanya bagi dua. Itu. Satu untuk almarhumah, yang satu lagi untuk kita. Berapa persen untuk almarhumah? 100%. Untuk kita 100%. Mau diri sendiri boleh. Pahalanya sama, Buat 100% semua. Itu. Maka saya sarankan umroh kedua, umroh ketiga niatkan badal umroh. Ya, apakah untuk ayah yang sudah wafat? Ustadz, saya punya orang tua masih ada. Tapi pengen dibadalin, boleh nggak? Masih ada. Ya nggak boleh. Ajakin. Nggak usah bayar sendiri, Pak. Kita yang bayarin, Pak. Kita yang bayarin. Ayo, Pak, kita berangkat. Ajak tuh, walaupun pakai kursi roda. Itu, ya. Gitu, bagus ini pertanyaannya. Terima kasih. Jadi, kita jadi tahu ya. Umroh kedua, usahakan badal. Makanya siapin dari sekarang nih. Siapa yang pertama kali dibadalkan adalah dia orang yang paling istimewa di hadapan kita. Kalau saya ketika berangkat umroh itu saya niatkan. Ketika saya berangkat dari jadi TL di BW Tour, yang pertama saya badalkan adalah keluarga dari komisaris atau owner BW Tour. Itu. Umroh keduanya ya dari keluarga saya. Kan gitu. Begitu Pak, Bu. Ibu punya bapak, punya ayah, punya ibu, punya nenek. Maka badalin semua tuh. Apalagi ini perjalanan kedua umrohnya. 3 kali umroh, siapkan 3 nama. Nanti tinggal hubungi siapa? Anas. Dibuatkan nanti sertifikat badal umrohnya. Langsung dibuatkan. Kali-kali umroh itu nggak usah untuk diri sendiri, kayak langsung bawa. Langsung. Nanti sertifikat badal umrohnya langsung dibuatkan oleh Anas. Lengkap ada di sini semua. Ya, asalkan ber-WA saja. Ya, ada biayanya nggak, Anas? Nggak ada. Masa sih? Badal mah ada lah. Ada sertifikat kan. Ini sertifikatnya. Bayar nggak sertifikatnya? Sertifikatnya mah. Enggak. Gratis, baiklah. Ya, tapi kalau misalnya saya berangkat nih, ibu nggak berangkat. Nyuruh saya. Bayar nggak? Bayar nggak? Nggak usah. Ya bayarlah. Ya kan kita Ada apa uzur. namanya? Ya. Berapa bayarnya? Berapa bayarnya? Sejuta. Seikhlasnya. Ya, kalau ke saya seikhlasnya. Semakin ikhlas, berarti semakin besar. Saya bismillah insya Allah mohon doanya. Tahun ini saya berangkat haji. Insya Allah saya jadi petugas haji, jadi pembimbing. Ya, haji kloter tahun ini. Sekarang masih menunggu jadwal di kloter berapa gitu ya. Mudah-mudahan ada kemudahan, ada kesehatan, dan bisa ya, bukan hanya badal umroh ya, tapi bisa badal haji. Karena saya udah pernah melaksanakan ibadah haji tahun 2000. Tapi kalau ibadah haji itu hanya 1 kali, 1 orang. Tapi kalau badal umroh, boleh ya, selama ada kesempatan bolak-balik ke mikot aja kan gitu. Di Mekah itu 30 hari. Saya pernah ditanya oleh orang Jawa, Pak Haji, ketika di Madinah. Kan gelombang 2. Pak, kemarin waktu di Mekah berapa kali umroh?
Saya bingung jawabnya nih. Waduh, berapa kali ya? Akhirnya saya balik nanya, emang Bapak berapa kali? Saya cuma dapat 32 kali umroh kan. Masya Allah. Di Mekah itu 30 hari, dipotong 8 hari kan, puncak haji. Umrohnya 32 hari. Ya Allah, itu berarti dalam satu hari ada 2 kali. Ternyata KBIH-nya memfasilitasi bis setiap hari 2 kali perjalanan menuju mikot. Itu satu itu. Yang kedua saya bikin kaget lagi. Bapak di sini udah berapa hari di Madinah? Ber4 hari. Udah berapa kali Pak ke Masjid Kuba? Ah loh. Dalam hati saya baru 1 kali kata saya. Akhirnya saya balik nanya lagi. Kalau Bapak udah berapa kali? Saya baru 8 kali. Masya Allah. Ternyata dia mengamalkan hadis Rasul. Barang siapa yang mendatangi Masjid Kuba ketika berada di Madinah, pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Dia sholat di Masjid Kuba, berwudu di hotel, berangkat ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ke Madinah, itu nanti ada perjalanan ke Masjid Kuba. Maka wudu dulu di hotel, berangkat ke Kuba, sholat 2 rakaat, 1 kali umroh, Pak. Itu. Kalau di Mekah kemarin kita 2 kali umroh, di Madinah umroh 1 kali, pahalanya doang tapi. Itu umrohnya mah enggak, tapi dapat pahala umroh. Kalau di Madinah 4 hari, saya mau setiap hari ke Masjid Kuba, boleh nggak? Ya boleh, asal diizinin sama Anas sebagai tour leadernya. Bilang dulu sama Bebek, naik taksi misalnya. Atau jalan kaki dari Masjid Gomamah, lurus terus. Kurang lebih jalan kaki itu 30 menit. Kurang lebih ya, kalau kurang tambahin, kalau lebih ya kurangin. Gitu ya. Itu mudah-mudahan pertemuan kita ada keberkahannya dan tidak ada lagi yang bertanya ya. Ada nggak di online? Ada. Oh masih ada. Saya umroh, hati saya ingat sama DKM masjid. Waduh. Minta izin ke suami, tapi suami minta nama bapak mertua yang dibadalkan. Maksudnya apa ini? Pak Ustadz, waktu saya umroh, hati saya ingat sama DKM masjid. Minta izin ke suami, minta nama bapak yang dibadalkan. Nah, seorang istri, mana yang harus dibadalkan? DKM dulu atau orang tua dulu? Ya. DKM-nya apanya? Ya kan jangan dulu suudon. DKM-nya apakah ayahnya kan gitu. Kalau DKM-nya ayahnya, boleh ayahnya dulu, tapi tetap minta izin sama suami. Kata suaminya, Bu, jangan ayah dulu dong. Bapak saya aja dulu. Nah, itu mah tinggal bicara aja baik-baik ya. Bicara baik-baik. Mau siapa yang dibadalkan. Toh bisa nanti ngambil mikot lagi. Bisa dua-duanya. Ya, DKM-nya. Bisa baik yang pertama maupun yang kedua. Itu tinggal dibicarakan aja baik-baik. Cuma lihat skala prioritas. Ya, skala prioritas mana nih yang lebih utama. Kan gitu. Gitu ya. Terkait dengan badal. Atau bisa yang salah satunya diminta kepada mutawif. Mutawif itu senang kalau kalau ngebadalin umroh. Anas juga senang, itu. Tour leader juga senang kalau ngebadalin umroh. Saya kemarin tuh waktu sama Pak Yogi ya. Ustadz, saya mau badalin ibu saya katanya. Ustadz ya yang ngerjain. Ternyata dia juga ngebadalin ibunya. Jadi dua-duanya dalam satu ini, dia ngebadalin ibunya, saya ngebadalin ibunya. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Itu. Sebelum umroh saya udah dikasih duit duluan. Nih Ustadz, 500 real katanya. Dikasih 500 real selembar. 500 real berapa tuh? Ya, mungkin dia kasihan ke saya nggak jajan-jajan selama di sana. Mungkin tujuannya itu bukan hanya badal umroh. Gitu. Ya baik, saya kira cukup ya. Ini udah mau zuhur. Mungkin selebihnya ibu bapak, kalaupun misalnya saya tidak ada kesempatan untuk mendampingi, silahkan boleh komunikasi dari sekarang dengan menggunakan WA. Ya, silahkan WhatsApp saya disimpan. Oh iya, Masya Allah. Dengan nomor
081 081 320 654 997. Nih, anak saya punya kartu nama. Kalau mau di yang minta silakan, anak boleh dibagikan. Saya banyak sebetulnya yang minta nomor handphone. Saya senang sekali bisa minta nomor WA saya. Tapi ada yang lebih senang lagi minta ke saya itu bukan nomor HP tapi nomor rekening. Ada nomor rekening di kartu nama saya tapi bukan rekening saya tapi rekening pesantren, karena mohon doanya saya juga mendapat amanah mendidik anak-anak yatim duafa di pesantren kami. Itu totalnya semuanya sih ada 52 santri, tapi yang yatim duafanya ada 40. Mohon doanya, mudah-mudahan ada kelancaran lah. Mohon doa nanti di sana ya, Bapak Ibu di Maqam Ijabah. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dan menjadi orang yang soleh. Oh ya, satu lagi nih penting nih. Ibu pengen punya anak yang soleh kan ya? Nih, doanya Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum fid darain birahmatika ya arhamar rahimin. Lebih jelasnya boleh WA ke saya, nanti saya kirim ininya. Nah, kenapa? Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum fid darain birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada kami dan kepada semua keturunan kami, dan anugerahkanlah taufik pertolonganmu kepada mereka, dan anugerahkanlah mereka agar membuat kebaikan kepada kami. Rizkikan kepada kami kebaikan-kebaikan mereka, anak keturunan kami. Dan jangan jadikan kemadaratan bagi anak-anak kami. Jangan disusahin lah ya Allah, anak-anak kami jangan disusahin gitu. Gitu. Ya, itu doanya. Anak soleh itu tingkatannya 4. Ya, jadi ibu bisa mendeteksi apakah anak kita soleh apa belum. 4 indikatornya. 1, toyib. Toyib itu baik. Baik dari segi fisik. Mandi, makan, teratur. Jadi mandi geus teu kudu dititah, namun geus hidang ya. Makan geus teu kudu dititah, berarti itu udah toyib. Pakaiannya rapi, itu toyib. Itu anak soleh, itu indikator pertama itu. Berangkat ke sekolah, tidak bolos, itu toyib. Yang kedua, indikator anak soleh itu khair. Khair itu dari segi akhlak, jujur, terpercaya, tidak melawan orang tua, itu khair. Yang ketiga, ma'ruf. Ma'ruf itu sudah terbiasa melakukan kebaikan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi seorang yang jujur, nah kalau belum ma'ruf kadang jujur, kadang enggak. Tapi kalau udah istiqomah, kejujurannya udah teruji, itu berarti sudah ma'ruf. Udah memiliki karakter, kepribadian yang positif. Itu ma'ruf. Yang keempat, tingkatan anak soleh itu adalah dia yang merasa selalu diawasi oleh Allah. Artinya ketika dia sholat, sholatnya khusyuk, sholatnya benar, tanpa harus disuruh-suruh sama orang tua. Dan dia tidak melakukan hal-hal yang tercela, akhlak yang tercela. Karena ketika dia melakukan keburukan, dia tahu bahwa Allah melihatnya, Allah menatapnya. Dan itu berlaku bukan hanya untuk anak kita, tapi ya kita sendiri. Karena kita juga adalah anak dari orang tua kita. Setua apapun kita, di hadapan orang tua adalah anak. Jadilah anak yang soleh. Sebelum ke anak kita, jadilah kita anak yang soleh di hadapan orang tua kita. Jadi kalau di sini ada yang mandinya harus disuruh-suruh mulu sama bininya, berarti belum
Belum soleh. Ya itu saja. Kita minta sama Allah, anak-anak kita, keturunan kita, dan kita sendiri menjadi soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram fi Makkah al-Mukarramah ya Allah. Wa ziyarata qabri nabiyikal karim fi Madinatil Munawwarah ya Allah. Anugerahkan kepada kami rizki agar dapat berkunjung ke Ka'bahmu ya Rabb. Kami dapat bersimpuh, bersujud, sholat, mengabdikan diri di Masjid Haram. Dan kami dapat bersimpuh, sholat, bersujud, berdoa, berzikir di Masjid Nabawimu ya Allah. Dapat berziarah ke makam baginda Rasulullah, kekasihmu ya Rabbana ya Karim. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan mudah, dalam keadaan khusyuk ya Allah. Jadikan perjalanan ibadah kami, perjalanan umroh kami, ibadah yang berkualitas di hadapanmu ya Rabb. Ibadah terbaik yang selama ini kami lakukan ya Rabb. Anugerahkan kepada kami umroh yang mabrur, umroh yang berdampak kebaikan, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dicintai olehmu ya Rabb, menjadi pribadi yang lebih sayang sama anak-anak kami ya Allah. Bukan hanya sayang kepada fisiknya ya Rabb. Setiap hari kami memberikan makan, minum, dan asupan gizi yang lainnya ya Allah. Anugerahkan kepada kami, juga kami dapat membekali mereka ilmu pengetahuan yang berguna, bermanfaat bagi dirinya ya Rabb. Sehingga tumbuh dewasa menjadi pribadi yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang indah, akhlak yang dapat merealisasikan pengabdiannya kepadamu ya Rabb, dan dapat berkhidmat, birrul walidain, berbakti kepada kami sebagai orang tuanya ya Rabb. Betapa kami menginginkan punya anak keturunan yang soleh dan solehah. Jauhkan kami, anak keturunan kami, jadi hamba-hamba yang durhaka kepadamu ya Rabb. Anugerahkan kepada kami, tanamkan ke dalam hati kami hidayah petunjukmu ya Rabb, sehingga kami menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang bertakwa, jadi pribadi yang senantiasa taat, tunduk, patuh terhadap aturanmu di dalam Al-Quranmu ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Ini juga kepada jamaah online. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan sebagainya. Juga kepada semua jamaah yang hadir. Semoga pertemuan ini menjadikan wasilah pertemuan, perkumpulan yang kelak kita akan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.